Selamat datang di Neuron Film, sebuah channel yang akan meningkatkan kecerdasan otak Anda dari yang tadinya IQ 78 menjadi IQ 84. Keep the champagne on ice. We'll celebrate later. Hey, look, buddy, I just get paid to send food upstairs, all right? Give me a break. Ya nggak jauh sih naiknya, tapi lumayan lah ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Ini adalah Charles, seorang pria asal Inggris yang dikenal sebagai teroris berbahaya. Riwayat kelakuan biadabnya udah nggak ketolong lagi. Dia pernah ngeledakin bangunan, membunuh makhluk tak bersalah, dan berbagai aksi kejahatan lainnya. Bahkan, dia pernah mencoba menghabisi seseorang yang sebenarnya nggak ada masalah sama dia. Tapi, meskipun rekam jejaknya penuh dengan kasus-kasus besar, dia belum pernah ketangkep. Saking licik dan cerdiknya si Charles ini, dia jago banget kabur dari kejaran polisi. Lolos terus pokoknya mah. Udah pasti kalau polisinya sekocak ini jelas bukan polisi Konoha. Di awal cerita, kita melihat dia berada di ruang operasi, dikelilingi oleh beberapa dokter. Ternyata, dia berencana untuk melakukan operasi plastik untuk mengubah identitasnya. Ini udah ke-10 kalinya dia ngelakuin hal kayak gini. Saat sang dokter bertanya apakah dia mau dibius biar gak ngerasain sakit, Charles dengan tegas langsung menolak. Dia justru bilang kalau dia suka dengan rasa sakit. Dia mau menjalani operasi ini dalam keadaan sadar sepenuhnya. Sementara itu, di luar gedung, sekelompok polisi sudah berkumpul. Ternyata, sang dokter bedah tahu kalau pasiennya ini adalah buronan kelas kakap. Dan berkat informasi dari sang dokter, polisi siap menyerbu ruang operasi ini untuk menangkapnya. Sebelum aksi penangkapan dimulai, salah seorang polisi mengingatkan timnya kalau Charles ini bukan orang sembarangan. Dia adalah pembunuh yang bisa menumbangkan banyak orang hanya dengan tangan kosong. Damn, sejago apa sih lu Charles? Sok jago amat. Beberapa saat kemudian, anggota kepolisian mulai naik perlahan ke lantai 13. Tempat operasi ini akan berlangsung. Sayangnya, tiba-tiba insting ular Charles berbicara. Ternyata dia sadar dan udah tahu kalau dia mau digerebek. Begitu polisi masuk, dia langsung membantai sang dokter bedah, menghindari hujan peluru, dan langsung lari ke koridor rumah sakit. Tanpa pikir panjang, dia menghantam kaca jendela dan melompat keluar dari gedung. Tapi yang bikin heran, ini orang walaupun udah lompat dari lantai 13, dia bisa mendarat dengan sempurna, tanpa luka sedikit pun. Kuat ini kodamnya. Bahkan, dia langsung berlari ngiprit. Seolah-olah melompat dari gedung tuh emang udah rutinitasnya aja. Tapi mau secepat apapun si kampret ini lari, polisi tetap punya mobil, dan akhirnya dia tetap berhasil dikepung. Dengan cara ini, akhirnya polisi berhasil menangkap Charles. Setelah 15 tahun, dia selalu berhasil kabur. Walaupun Charles udah ketangkep, tapi gue masih nggak terima. Bisa-bisanya ada orang lompat dari lantai 13 loh, tapi masih sehat walafiat. Harusnya ya minimal patah kaki, maksimal meninggoy. Selanjutnya, cerita beralih ke suasana di dalam pesawat, di mana ada seorang pramugari cantik bernama Martha sedang memeriksa penumpang satu persatu. Semuanya tampak normal dan berjalan lancar, sampai tiba-tiba seorang pria mencurigakan mengeluarkan senjata dan langsung menyandra Martha. Dia mengancam bakal menyakitinya kalau permintaannya tidak dipenuhi. Tapi tanpa ragu, Martha langsung menyelengkat kakinya. Penumpang di dekatnya pun langsung merebut senjata dari penjahat itu. Setelah kejadian menegangkan itu selesai, tiba-tiba semua orang bertepuk tangan. Ternyata, kejadian tadi cuma latihan buat para pramugari supaya terbiasa dalam menghadapi situasi darurat. Tapi ya, kalau emang kejadiannya kayak gitu, harusnya yang diselengkat bukan kaki. Tapi, ya tau lah ya. Oke, lanjut. Pria mencurigakan tadi ternyata adalah John, seorang mantan tentara yang juga seorang agen rahasia dengan reputasi mentereng dalam menangani kasus kejahatan tingkat tinggi.
The next time a man holds a gun to your head on a crowded plane, you follow. Tak lama kemudian, Sly, seorang manajer dari maskapai Atlantic International, datang menemuinya. Mereka terlihat seperti teman lama. Sly kemudian berusaha membujuk John agar kembali bekerja dan berkontribusi untuk negara. Tapi John dengan tegas menolak. Dia bilang kalau dia udah nggak mau mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Meskipun begitu, Sly tetap menawarkan pekerjaan sebagai kepala unit anti-teroris di maskapai Atlantic International. John awalnya sempat mikir, tapi akhirnya John setuju setelah dia tahu kalau dia cuma perlu kerja 2 kali aja dalam sebulan. Di tempat lain, Charles dikawal menuju sel tahanannya, di mana pengacaranya sudah menunggu. Los Angeles. But they won't say when. Pengacara itu memberitahu bahwa pihak berwajib akan membawa Charles ke California untuk dihukum di kursi listrik. California has a death penalty. Satu-satunya cara supaya dia bisa menghindar dari hukuman itu adalah dengan berpura-pura menjadi tidak waras. Sayangnya, Charles yang terkenal kejam ini sama sekali nggak menerima saran itu. Tanpa basa-basi, dia membanting pengacaranya ke meja sambil berteriak, "Gua nggak selemah itu, kocak!" Di adegan berikutnya, kita melihat John sedang bermeditasi tanpa memakai baju, sambil mengingat kembali kenangan masa lalunya. Film membawa kita kembali ke beberapa tahun lalu, ketika John dan istrinya sedang berbelanja di sebuah toko kecil. Tiba-tiba, seorang perampok masuk dan langsung mencoba mengambil uang dari kasir. Sebagai pria bertangan besi namun berhati Hello Kitty, John tidak bisa tinggal diam. Dia berusaha mencegah perampokan itu, tapi si perampoknya malah berhasil menyandra istrinya. Semua orang di toko panik dan ketakutan. Sayangnya, meskipun gak ada yang nyerang sama sekali, perampok itu tetap menembak istri John. Melihat hal itu, John langsung membantai si perampok. Tapi begitu dia kembali untuk melihat kondisi istrinya, nyawa wanita itu sudah tidak bisa diselamatkan. Kejadian ini benar-benar membuat John kena mental. Setelah itu, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai agen khusus dan mengurung diri selama berbulan-bulan. Dan sekarang, mental John sudah pulih. Dia bersiap untuk hari pertamanya bekerja. Tugasnya adalah menyamar dan bertugas sebagai pengawal di sebuah maskapai besar yang membawa hampir 200 penumpang. John diberikan tempat duduk nomor 57, dan itulah asal-usul judul film ini. Secara kebetulan, di pesawat yang sama, Charles juga ikut terbang bersama 2 agen FBI yang mengawalnya. Ini menandakan kalau penerbangan ini emang menuju ke California. Di dalam pesawat, salah satu pramugarinya ialah Martha, sementara yang lain adalah seorang gadis muda cantik bernama Sabrina. Di suatu momen, seorang anak kecil melihat Charles dan berpura-pura menembaknya dengan tangan seperti pistol mainan. Charles yang memang terkenal berhati dingin malah ikut bermain dan pura-pura tumbang seolah tertembak. Tapi saat dia berpura-pura menembak balik anak itu, borgol di tangannya terlihat. Hal ini membuat penumpang di sekitarnya jadi curiga. Anjir, siapa nih orang gitu kan? Mereka mulai bertanya-tanya, ini penerbangan aman gak nih? Tapi Sabrina dengan cepat meyakinkan mereka kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa saat kemudian, Sabrina menghubungi seseorang di bagian bawah pesawat yang tampak mencurigakan dan memintanya untuk mengirimkan layanan khusus. Pria itu menuruti perintah Sabrina dan langsung menaruh sebuah koper besi di tempat yang sudah disiapkan. Di saat yang bersamaan, John yang merasa terganggu oleh orang yang duduk di sampingnya akhirnya bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mencari ketenangan. Begitu pintu terkunci, Sabrina diam-diam mengambil sesuatu dari dalam koper besi itu, dan ternyata isinya adalah sebuah senjata.
Nggak pakai ragu, dia langsung berjalan menghampiri dua agen FBI yang sama sekali nggak curiga dan langsung menjedor kepala mereka. Semua orang di dalam pesawat pun terkejut dan langsung panik. Setelah itu, Charles dengan cepat melepaskan borgolnya. Lalu, 3 anak buahnya yang tersembunyi di antara penumpang tiba-tiba berdiri dan mulai mengancam semua orang agar tetap diam. Dari sini kita tahu kalau semua ini emang udah dirancang sama si Charles dari awal. Begitu dia tahu kalau agen FBI akan mengawalnya di penerbangan komersial, dia langsung menyusun rencana dan merekrut beberapa orang untuk membajak pesawat ini. Tak lama setelah itu, Charles berjalan ke kokpit dan tanpa basa-basi menghabisi salah satu pilot untuk menunjukkan kalau dia sekarang adalah yang berkuasa. Lalu, lewat radio, dia mengumumkan bahwa mereka akan mengubah jalur penerbangan dan mulai saat ini pesawat telah resmi dibajak. Tapi Charles meyakinkan para penumpang selama mereka tetap tenang dan menuruti perintahnya, nggak akan ada yang terluka. Di sisi lain, John yang masih berada di kamar mandi mendengar semua ini dan langsung merasa ketar-ketir. Dengan sedikit usaha, dia berhasil mendapatkan telepon darurat di dalam pesawat dan segera menghubungi Sly untuk memberitahu situasi yang sedang terjadi. Setelah itu, John berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Charles yang mencoba untuk memergokinya, mengambil senjatanya dan langsung mengarahkan pistol ke kepalanya di hadapan Charles. Tapi Charles nggak tinggal diam, dia langsung menarik Martha sebagai sandera. Makin tegang nih situasi. Tapi tiba-tiba Charles langsung melepas Martha dan justru menembak salah satu penumpang untuk menunjukkan kalau dia benar-benar serius. Setelah itu, dia mencoba menembakkan pelurunya ke arah John, tapi secara tidak sengaja malah mengenai salah satu anak buahnya sendiri. Melihat kekacauan ini, John dan Martha langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur, masuk ke dalam lift dan turun ke ruang kargo pesawat. Ternyata di sana mereka ketemu lagi sama pria mencurigakan yang sebelumnya emang kelihatan di pesawat. Mereka mencoba menanyakan apakah dia tahu sesuatu tentang komplotannya Charles ini. Pria itu awalnya pura-pura nggak tahu dan kaget, tapi begitu melihat kesempatan, dia tiba-tiba langsung mengeluarkan pisau dan menyerang si John. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun pada akhirnya, karena John ini memang tokoh utama di film ini, urusan sepele lah kalau cuma ngebantai tokoh yang bahkan nggak punya nama ini. Setelah mengikatnya, John dan Martha segera menuju ke bagian avionik pesawat. Di sana, John mengusulkan sebuah ide di luar nalar, menguras seluruh bahan bakar supaya pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Martha awalnya nggak mau, dia menolak ide ini karena bisa berisiko membuat pesawat jatuh. Tapi setelah John menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara, Martha akhirnya setuju. Begitu bahan bakarnya hampir habis, mereka langsung buru-buru menuju roda pendaratan. Itu adalah tempat terbaik jika mereka ingin melompat keluar tanpa mengalami cedera serius. Untungnya, rencana si John ini berhasil. Begitu Charles menyadari bahwa bahan bakar pesawat hampir habis, dia langsung memerintahkan para pilot untuk melakukan pendaratan darurat. Sementara itu, di markas maskapai Atlantic International, Sly dan para atasannya menerima kabar bahwa pesawat yang dibajak itu akan mendarat di sebuah landasan kecil yang bernama Lake Lucille. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengambil tindakan. Sly langsung naik ke helikopter dan bergegas menuju lokasi. Di sisi lain, John dan Martha masih menunggu saat yang tepat untuk melompat keluar dari pesawat. Begitu roda pendaratan menyentuh tanah. Beberapa saat kemudian, pesawat akhirnya berhenti sepenuhnya. Tapi tepat ketika mereka bersiap untuk melompat, tiba-tiba salah satu perampok pesawat menyerang dari belakang. John didorong keluar dari pesawat, sementara Martha kembali dijadikan sandera. Tak lama setelah itu, 2 polisi datang ke lokasi dan langsung menangkap John. Meskipun dia sudah mencoba menjelaskan kalau dia adalah kepala keamanan di pesawat itu. Saat John sedang dikawal pergi, Charles menghubungi menara pengawas, dan Sheriff Biggs yang berjaga di sana menerima panggilannya. Tanpa basa-basi, Charles langsung mengutarakan permintaannya,
yaitu pesawat harus diisi ulang bahan bakarnya dalam waktu 10 menit. Sebagai gantinya, dia berjanji akan membebaskan 100 penumpang. Tapi saat Sheriff Biggs menolak tawaran itu, Charles tanpa ampun menghabisi 5 penumpang untuk menunjukkan kalau dia nggak main-main. Melihat hal itu, Sheriff Biggs mulai panik. Akhirnya dengan berat hati, dia memberi izin untuk mengisi bahan bakar pesawat sesuai keinginan Charles. Beberapa saat kemudian, John dibawa ke ruang sidang. Tapi si Sheriff Biggs ini nggak percaya kalau John itu orang baik. Dikiranya satu geng sama si Charles. Sheriff Biggs benar-benar mengira kalau John ini ada di pihak yang salah. Kecurigaannya semakin kuat ketika Charles dengan segala otak liciknya itu menelpon kembali dan memutarbalikkan fakta. Dia berbohong. Dia ngomong kalau John ini sebenarnya adalah anak buahnya yang kabur setelah berkhianat. Mendengar hal itu, Sheriff Biggs langsung mengambil tindakan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengunci John di ruang bawah tanah. Kesal karena udah difitnah kayak gitu, dengan keahlian bertarungnya, John pun berhasil membantai para petugas, merebut sebuah motor polisi, dan langsung gaspol kabur dari bandara. Sementara itu, setelah bahan bakar pesawat selesai diisi ulang, Charles memenuhi janjinya dengan membebaskan 100 penumpang. Tapi di balik kelakuan baiknya ini, ternyata dia memanfaatkan situasi kacau ini untuk diam-diam kabur juga sama anak buahnya. Mereka bertiga kemudian menuju sebuah taman hiburan terdekat. Di menara pengawas, akhirnya agen FBI tiba di lokasi dan langsung meminta Sheriff Biggs untuk memberikan laporan lengkap tentang situasi yang terjadi. Sheriff Biggs dengan bangga memberitahu kalau dia berhasil menangkap seseorang pria bernama John Carter. Mendengar itu, kepala agen FBI langsung naik darah. Dia memberitahukan hal yang sebenarnya, kalau John adalah salah satu orang mereka dan bukan bagian dari penjahat. Blok, si Sheriff Biggs ini batu sih jadi orang. Bukannya dicek dulu apa gimana? Di momen lain, di taman hiburan, John tidak tinggal diam. Dia diam-diam mengikuti Charles dan anak buahnya yang sedang mencoba bersembunyi di tengah keramaian. Namun naasnya, penyamaran si John ketahuan. Salah satu perampok pesawat melihatnya dan langsung mencoba menjedor kepala John. Tapi untungnya, tembakannya meleset. Sayangnya, peluru itu lagi-lagi mengenai seseorang pengunjung yang tidak bersalah. Suasana taman hiburan pun berubah menjadi kacau. Sementara itu, John naik ke atas biang lala dan salah satu perampok pesawat mengejarnya hingga ke sana. Mereka terlibat dalam pertarungan singkat di atas wahana yang lagi-lagi akhirnya berujung dengan penjahat yang terlempar keluar dan jatuh, langsung OTW neraka jahanam. Setelah itu, John dengan cepat melompat ke arah Charles yang tidak menyadari kehadirannya dan berhasil menumbangkannya. Saat FBI dan petugas lokal memborgol Charles dan membawanya pergi, Sly juga tiba di lokasi. Ia langsung memberi selamat kepada John atas keberhasilannya menangkap sang teroris. Tapi ternyata masalah ini masih jauh dari kata selesai. Charles kemudian mengancam para petugas, mengatakan bahwa kalau dia tidak dilepaskan, anak buahnya yang masih ada di dalam pesawat akan mulai menghabisi para penumpang satu persatu. Mendengar ancaman itu, John yang geram langsung mencoba bernegosiasi dengan Charles. Tapi nggak digubris sama sekali. Karena nggak punya pilihan lain, pihak FBI dan pejabat yang ada di lokasi akhirnya setuju untuk membawa Charles kembali ke pesawat. Tapi diam-diam mereka punya rencana. Mereka berencana akan menempatkan para penembak jitu di atas gedung dekat landasan. Dan begitu Charles serta para perampok pesawat muncul, mereka akan langsung dieksekusi. Kalau menurut gua, kenapa nggak dari tadi coba langsung aja dihabisin si Charles ini? Toh kalaupun dia hilang, anak buahnya mah nggak bakal bisa apa-apa. Percaya sama gua. John pun ditunjuk untuk memimpin misi ini. Di adegan berikutnya, dua agen FBI mengawal Charles menuju pesawat. Tapi saat mereka hampir masuk, penembak jitu mulai beraksi. Yang bikin aneh, mereka malah menembaki agen FBI. Ternyata pria mencurigakan yang sebelumnya ada di pesawat telah lebih dulu menghabisi para penembak jitu yang asli, dan kini malah menembaki semua agen FBI yang ada di lokasi.
Pertarungan sengit antara para penjahat pesawat dan agen FBI pun tidak terhindarkan. Baku tembak terjadi, menyebabkan beberapa orang kehilangan nyawa, termasuk si pria mencurigakan yang tadi menembak para agen. Di tengah kekacauan itu, pesawat mulai bergerak meninggalkan landasan, tapi John tidak mau menyerah begitu saja. Tanpa pikir panjang, dia dan Sly melompat masuk ke mobil milik Sheriff Big. Mereka lalu meminta Sheriff untuk mengejar pesawat yang sedang melaju di landasan. Rencana mereka adalah menangkap roda pendaratan yang masih terbuka dan masuk ke pesawat lewat jalur itu. Adegan ini kalau di asli, ini bahaya banget. Tapi buat John, ini bagaikan makanan sehari-hari. Seperti sudah terbiasa, dia langsung bergerak dengan sigap. Tanpa kesulitan sedikit pun, dia berhasil menempel ke roda pesawat seolah-olah emang udah kebiasaan aja. Begitu masuk ke dalam, dia langsung menuju ruang kargo dan menumbangkan salah satu penjahat. Setelah itu, dia menyelinap mendekati Sabrina dan dari belakang dengan cepat membuatnya pingsan. Sekarang, satu-satunya penjahat yang tersisa hanyalah Charles, the mastermind di balik semua kejahatan ini. Namun, sebelum berhadapan dengan Charles, John terlebih dahulu menuju kokpit dan meminta para pilot agar mengubah rute kembali ke landasan di Lake Lucille. Dan saatnya, duel terakhir pun dimulai. Meskipun John adalah petarung handal, Charles mampu mengimbanginya dengan gerakan yang sama cepatnya. Di tengah perkelahian mereka, salah satu tembakan meleset dan menghancurkan salah satu jendela pesawat, menyebabkan tekanan udara di dalam pesawat langsung turun drastis. Pintu utama pesawat juga ikut terlepas, dan Martha yang berdiri tepat di dekatnya kini harus berpegangan erat agar tidak tersedot keluar. Untungnya, John langsung bergerak cepat. Dia menyeret Charles mendekati pintu yang terbuka itu, bersiap untuk mengakhiri semua ini. Mereka berdua bertarung habis-habisan, saling adu pukul untuk terakhir kalinya. Tapi pada akhirnya, John berhasil mengalahkan Charles dengan sebuah tendangan yang membuat sang teroris terlempar keluar dari pesawat. Dengan Charles yang kini sudah tidak ada, seluruh kekacauan pun akhirnya berakhir. Para penumpang langsung bersorak dan merayakannya. Ya meskipun agak canggung juga gitu gerakannya. John segera menghubungi para pejabat di menara pengawas dan memberitahu bahwa Charles telah disingkirkan. Kabar ini disambut dengan penuh sukacita oleh semua orang di darat. Di adegan terakhir, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat dan semua penumpang dievakuasi ke tempat yang aman. John, yang sudah sangat lelah dengan semua kekacauan ini, termasuk urusan pajaknya, memilih untuk langsung pergi tanpa meladeni wartawan. Dia hanya berjalan santai meninggalkan tempat itu bersama Martha, yang sekarang bisa dibilang adalah pacar barunya. Film ini ditutup dengan Sly yang berbicara kepada wartawan. Dengan bangga dia mengklaim bahwa dialah yang bertanggung jawab atas keberhasilan operasi ini. Inilah akhir kisah dari film ini. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video gua selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.